Markus 4 ayat 24-25. Lalu ia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Chwantau Yudis, ya, Chwantau Yudis, ya, hampir sama, ya, hampir sama, ya. Nah, ini Dr. Hammond menjelaskan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Bila saudara menjadi pelayan yang setia bagi Allah, Allah akan menjadi majikan yang setia bagi saudara. Ya, ini kutipan dari Dr. Hammond. Ya. Nah, bila kita mengembangkan berbagai talenta di percayaan kita, itu berarti kita melipat gandakan talenta itu. Artinya apa? Tuhan ketika memberikan kita talenta sesuai dengan kemampuan kita, kita melakukannya, Tuhan akan melipat gandakannya. Bila kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk kemuliaan Allah dan sebagai manfaat untuk orang lain, dengan sendirinya pengetahuan itu akan bertumbuh. Misalnya, hari ini saya dengan Yudis Chwantau, pimpin tanya jawab ini. Secara otomatis, pengetahuan kami bertambah. Kenapa? Karena kami harus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saudara-saudara sekalian. Kami harus belajar membaca banyak buku. Nah, otomatis kepercayaan Tuhan berikan bagi kami itu juga memperkaya wawasan kami. Nah, demikian juga yang menjadi pianis gereja. Anda yang bisa main piano, ketika Anda dilibatkan dalam pelayanan pianis gereja, otomatis Anda semakin banyak latihan. Yang ikut paduan suara, suara Anda semakin hari semakin baik, dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang harus kita ketahui, talenta yang kita pergunakan, Tuhan akan melipat gandakannya dengan maksud apa? Akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, saya seringkali pakai perumpamaan ini atau ilustrasi ini. Ini sudah pernah sering saya pakai, ya. Tetapi ada sebagian yang mungkin belum pernah dengar, nggak apa-apa. Misalnya, ketika Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya atau langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Melalui firman-Nya. Oke? Namun ketika Allah membangun bait Allah melalui apa? Allah membangun bait Allah melalui apa? Melalui umat-Nya. Bisakah Allah membangun bait Allah melalui firman-Nya? Bisa tidak? Ya pasti bisa. Wong langit dan bumi beserta dengan isinya saja Allah cukup berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah langit dan bumi. Allah hanya ngomong saja sudah jadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa membangun bait Allah? Allah tidak cukup berfirman. Kenapa Allah melalui umatnya? Karena tujuan utama Allah membangun bait Allah bukan tujuan apanya, bukan targetnya yang menjadi tujuan utamanya. Tetapi apa? Proses pembentukan di mana bertahun-tahun para umat Tuhan bekerja sama untuk membangun bait Allah. Jadi di sana ada waktu, ada ujian waktu, ada proses yang harus dijalani. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan yang harus dijalani. Sama seperti kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Kenapa Tuhan tidak mengutus malaikat-malaikat atau Tuhan Yesus sendiri saja yang memberitakan Injil? Kenapa harus memakai kita? Sebenarnya Tuhan memberikan perintah kepada kita tujuannya untuk kebaikan kita. Anda baca aja amanat agung Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika kita taat melakukan perintah firman Tuhan, kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang nyata. Oke? Jadi di sini kita bisa melihat ketika Allah memakai kita. Bila kita tidak menggunakannya, kita akan kehilangan apa yang kita miliki. Siapa yang tidak mempunyai, yaitu mereka tidak berbuat kebaikan dengan apa yang mereka miliki, sehingga apa yang dimiliki itu menjadi sia-sia. Seolah-olah mereka tidak mempunyai apa-apa. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Menyembunyikan talenta di dalam tanah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan diberikan dan akan menuai hukuman penyitaan. Misalnya begini, seseorang yang punya karunia atau talenta bakat untuk bermain piano, tetapi dia tidak mau mempergunakannya. Lama-lama hilang nggak bakatnya? Lama-lama hilang nggak talentanya? Kalau dia tidak bergunakan lagi, ya pasti hilang gitu loh. Jadi ini sesuatu contoh sederhana saja. Ya, jadi rekan-rekan, pelajaran rohani di sini apa? Ketika Tuhan percayakan talenta bagi kita, pergunakan kesempatan itu.
melayani bukan Tuhan butuh kita melayani. Justru kita melayani karena kita butuh pelayanan. Ketika kita semakin melayani, kita semakin diasah, wawasan kita semakin dipertajam, diperluas, dan kita juga semakin diperlengkapi. Ya, ini contoh sederhananya, ya teman-teman.